Hai, halo semuanya. Kita jumpa lagi di channel saya, channel Winanda Septiadi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas video dengan topik yang sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya di video saya yang mengenai strategi dan inovasi di yang pertama. Hanya saja memang saya mendapatkan masukan bahwa di beberapa bagian dari video tersebut suaranya hilang. Saya sudah cek, memang ada beberapa bagian di video tersebut suaranya hilang. Hanya saja memang saya edit di YouTube pada video yang sama tidak bisa dilakukan, makanya mau tidak mau harus retake lagi karena file yang digunakan untuk editing di gadget pun sudah tidak ada karena sudah menjadi satu antara video dengan suara. Makanya saya coba take lagi videonya ini, topiknya ini saya bahas lagi menjadi video terpisah. Harapannya teman-teman atau sobat yang ingin kembali melihat video tersebut bisa melihat materinya dan mendengar materinya secara utuh. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan bahas lagi strategi dan inovasi part yang pertama. Nah, oke, baik. Tapi sebelumnya mohon dapat di-like video ini dan subscribe channel saya supaya lebih banyak yang memperoleh manfaat dari video dan channel saya. Oke, baik. Ini buku saya di mana materi-materi yang saya sampaikan di beberapa video kemarin disajikan dengan cara yang lebih detail, dengan cara deskriptif. Jadi buku ini kontennya berbagai macam teori mengenai inovasi. Di sana ada jenis-jenis inovasi, ada bagaimana hubungannya inovasi dengan strategi, bagaimana hubungannya dengan strategi manajemen, ada tools Blue Ocean Strategy, ada tools business model innovation. Nah, ada tools juga quality function deployment, seperti tools yang digunakan untuk di TQM biasanya total quality management, yang digunakan untuk mendesain sebuah produk atau service. Nah, silahkan kalau ada teman-teman atau sobat yang tertarik, silahkan diakses di Google Play Books. Harganya cukup murah, 35.000, tapi isinya cukup luas cakupannya, cukup luas. Dan saran saya gunakan buku ini sebagai hub karena memang tidak semua tools, tidak semua metode, tidak semua aspek dibahas dengan detail, karena kalau semua dibahas dengan detail halamannya akan sangat banyak. Jadi gunakan sebagai hub. Di sana ada daftar referensinya. Apabila teman-teman menemukan sebuah metode, sebuah tools, dan kemudian di buku ini teman-teman merasa masih ada yang perlu harus digali, silahkan merefer langsung ke buku atau referensi yang disebutkan di buku itu. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjutkan, saya kembali ke topik kita. Nah, sebelum kita lanjut ke topik utama, ke bagian utama, kita perlu membuat konsensus pertama-tama kita perlu membuat konsensus bahwasanya strategi itu adalah, terlepas dari deskripsi definisi yang ada di banyak referensi, strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Jadi definisi sederhananya seperti itu. Strategi adalah cara mencapai tujuan. Oke, baik. Dalam konteks organisasi, tujuannya apa sih? Tujuan dari organisasi biasanya disebutkan atau dijelaskan dalam visi mereka. Visi adalah tujuan atau desired state atau kondisi yang ingin dicapai sebuah organisasi di masa yang akan datang. Masanya berapa lama? Biasanya visi itu relatively jangka panjang, waktunya tidak clear, tidak dijelaskan secara khusus. Hanya saja biasanya kemudian visi tersebut dipecah menjadi tujuan-tujuan jangka menengah, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau bahkan 3 tahun. Nah, itu. Nah, di sana tujuan-tujuan organisasi di stage secara khusus. 3 tahun mau seperti apa, 5 tahun mau seperti apa, 10 tahun mau seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, strategi adalah bagaimana kemudian organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tersebut, baik tujuan 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau bahkan yang disebutkan dalam visi. Itu pemahaman dari strategi, cara untuk mencapai tujuan tersebut. Saya lanjutkan. Nah, kali ini kita akan menggunakan salah satu tools
dalam yang sering digunakan dalam strategic planning atau perencanaan strategi. Teman-teman kalau coba nanti mempelajari mengenai perencanaan strategi atau strategi development atau strategi planning, toolsnya itu banyak sekali. Ada grand strategy matrix, ada basic matrix seperti yang terlihat di layar monitor, ada juga EVAS EM matrix, space matrix, GA McKinsey matrix dan sebagainya. Nah, kali ini kita hanya akan menggunakan basic matrix. Basic matrix ini salah satu tools yang digunakan, kepanjangannya adalah Boston Consulting Group Matrix. Basic ini adalah tools yang digunakan sebenarnya untuk mengidentifikasi strategic business unit yang mana dari sebuah korporasi yang harus diberikan investasi atau sebaliknya ditarik investasinya, atau disebut bagaimana portfolio manajemen dari sebuah korporasi itu diatur. Itu biasanya salah satu alat yang digunakan atau tools yang digunakan adalah basic matrix. Nah, kita lihat di layar basic matrix itu ada beberapa, ada dua absis yang mendatar itu menunjukkan relative market share, yaitu perbandingan antara market share kita atau market share si strategic business unit yang kita miliki atau yang organisasi kita miliki itu dibandingkan dengan market share si market leader. Dalam konteks bahwa market share kita atau market share strategic business unit kita itu adalah yang terbesar di antara pemain yang ada di sebuah pasar, itu maka relative market share-nya adalah 1 atau berada di bagian yang kiri. Nah, kemudian sumbu vertikalnya, kalau tadi sumbu horizontal, sumbu vertikalnya menjelaskan apa? Sumbu vertikalnya itu menjelaskan pertumbuhan atau demand dari sebuah industri, untuk melihat apakah demand-nya itu tumbuh atau tidak. Nah, berdasarkan dua sumbu itu, maka basic matrix dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah question marks, atau sebelah kanan atas kalau kita lihat di layar, itu menunjukkan bahwa apabila sebuah produk atau sebuah SBU produknya berada di bagian question mark, itu menunjukkan bahwa sebenarnya SBU tersebut mempunyai produk yang pasarnya itu sedang tumbuh, demand-nya ada, hanya saja kekuatan dia dibandingkan kekuatan si market leader itu relatif kecil. Nah, dari situ muncul pertanyaan di benak investor atau di benak shareholder atau di benak korporasi. Ini saya harus fight, yang berarti saya harus investasi di sana, atau saya harus menarik diri. Nah, itu makanya dinamakan question mark. Nah, bergeser ke kiri itu kuadran stars. SBU atau produk-produk yang ada di sana itu biasanya pertama adalah produk-produk yang di sana karakternya pemainnya sudah banyak, mirip-mirip antara satu pemain dengan pemain yang lain. Nah, itu menunjukkan kuadran star menunjukkan adalah sebuah SBU yang berada di atau strategic business unit yang berada di kuadran star menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya kekuatan dibandingkan market leadernya relatively berimbang atau mendekatin. Kalau kita tidak bisa berimbang atau mendekatin, bahkan dia sendiri bisa jadi merupakan market leader dan pasarnya ada. Makanya dinamakan stars, karena posisi saya kuat dan saya berada di pasar yang sedang tumbuh, makanya sangat menarik untuk diberikan investasi di sana. Nah, geser lagi ke kuadran yang berikutnya, yaitu cash cow atau sapi perah. Nah, biasanya di sana di cash cow itu SBU yang ada di sana pemainnya sudah relatif sedikit karena demandnya sudah turun, mungkin bergeser ke teknologi yang baru atau produk bergeser ke teknologi baru. Pasar juga sudah meminati switch ke teknologi yang baru, hanya tinggal pemain-pemain yang besar yang mampu bersaing. Nah, biasanya di sini marginnya tinggi. Nah, itu berada di kuadran cash cow. Nah,
Biasanya investasi juga tidak terlalu banyak di sana. Kalaupun ada investasi, bukan investasi ke product development yang untuk serve current market, tapi biasanya untuk architectural innovation. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Inovasi apa yang harus ada di produk-produk atau harus dilakukan SBU yang berada di kuadran cash flow. Nah, kuadran berikutnya adalah docs. Itu menggambarkan industri yang berada di posisi yang dimana pasarnya mulai declining, turun, dan posisi dia juga lemah, mau nggak mau adalah divestasi dari sana. Itu basic geometrik, kira-kira penjelasan secara singkatnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai basic geometrik dalam konteks inovasi, saya coba kaitkan dengan menggunakan tools lain, yaitu innovation life cycle model, sehingga jelas nanti sebenarnya strategi di sebuah SBU, strategic business unit atau produk di kuadran tertentu itu apa, kemudian inovasi yang harus dilakukan apa. Nah, kita coba kalau kita bicara mengenai kemunculan sebuah produk di sebuah market, kita beri nama di sini embryonic. Namanya adalah embryonic fase itu. Jadi sebuah produk muncul, barangkali biasanya mempunyai produk dengan produk breakthrough atau mungkin layanan breakthrough muncul di sana yang mungkin belum dikenal pasar, ada demand-nya tapi belum banyak dikenal pasar. Nah, di situ biasanya market size-nya kecil. Ada pemain-pemain yang incumbent yang mungkin melayani mainstream market yang market size-nya besar. Nah, di sini timbul pertanyaan, saya mau fight terus atau enggak ya? Atau saya hold saja, saya tarik mundur karena memang tidak mungkin pasar bergerak atau berpindah ke produk saya. Nah, makanya disebut question mark. Nah, inovasi apa yang dilakukan di sini? Biasanya yang dilakukan di sini adalah product innovation. Untuk apa? Biasanya produk muncul pertama itu dengan kualitas yang sangat minimum atau minimum viable produk atau MVP biasanya sebut. Nah, seperti katakanlah dulu ada kalau kita lihat waktu kemunculan Android dengan touchscreen-nya, waktu itu juga belum sangat sempurna, bahkan petinggi BlackBerry menyampaikan dengan nada agak underestimate dari mengunderestimate Android tersebut, tapi kemudian Android melakukan handphone yang menggunakan Android melakukan inovasi sehingga produknya semakin lama semakin bagus kualitasnya. Nah, biasanya produk yang pertama kali muncul di situ melakukan product innovation sampai kemudian produknya itu mempunyai standar tertentu. Nah, mempunyai standar tertentu atau kualitasnya sudah dikenal dengan baik dengan khalayak, dengan sebagian besar dari pelanggan. Nah, biasanya di situ kemudian muncul pesaing. Oh, ternyata teknologi ini diterima oleh pasar. Makanya kemudian banyak pesaing muncul. Nah, kemudian inovasi atau produk berada di fase growth karena yang tadinya underdog, benar-benar tidak dikenal, mungkin hanya sangat sedikit pasar atau niche market mungkin yang benar-benar, kalau kita bicara tipe customer yang inovator, yang ingin mencoba sesuatu yang sangat baru. Nah, kemudian dia growth, pemainnya banyak. Nah, inovasi apa yang harus dilakukan di sana? Di sana masih kita bergerak ke product innovation. Biasanya sampai kemudian product innovation itu tuh bergerak sampai kemudian ada dominan desain. Ada dominan desain pada fase mendekati sekot atau fase-fase di mana produk pertumbuhannya sudah relatifly melambat tinggi, tapi pertumbuhan dari tahun ke tahun pasarnya sudah besar maksud saya, tapi pertumbuhannya relatif rendah. Jadi dia pasarnya sudah besar, mainstream market sudah menerima produknya, sudah ada dominan desain, tetapi pertumbuhannya sudah relatif lambat. Nah, di sana biasanya pemainnya sudah sangat banyak. Dominan desain tersedia, ekosistem dari industri atau dari pasar tersebut sudah ada,
ekosistem dari produk tersebut sudah ada. Nah, barangnya akhirnya apa? Produknya seperti komoditas. Antara satu dengan yang lain tuh mirip-mirip, hampir sama. Mau tidak mau apa? Salah satunya adalah strategi pada saat kondisi seperti itu adalah perang harga, price war. Mau nggak mau, perusahaan atau SBU harus dapat melakukan efisiensi untuk supaya produk yang dijualnya itu dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Itu salah satunya. Jadi yang dilakukan di sana adalah product innovation masih, dan juga proses innovation. Tapi tujuannya apa? Product innovation bukan lagi untuk mengejar peningkatan kualitas, tapi biasanya itu product innovation yang dilakukan untuk melakukan architectural innovation sedemikian rupa atau konfigurasi sedemikian rupa sehingga pertama proses itu dapat dipertahankan pada level yang optimal atau level yang sangat efisien, sehingga ketika proses biaya produksi itu rendah, maka harapannya barang bisa dijual dengan harga yang lebih kompetitif. Seperti itu. Kita ketahui bahwa semakin bervariasi sebuah produk, proses manufakturnya juga akan kompleksitasnya akan tinggi. Beresiko akan membuat delay untuk setup, beresiko untuk dapat menyebabkan scrap atau defect. Makanya product innovation seperti yang dilakukan Toyota pada video strategi dan hubungan antara strategi dan inovasi yang part 2 dijelaskan. Strategi yang dilakukan Toyota adalah membuat frame yang relatively sama antara satu tipe dengan tipe lain. Nah, itu harapannya untuk mempercepat operasi sehingga meningkatkan productivity dan juga mengurangi potensi terjadinya defect. Sekali lagi, apa hubungannya? Biaya produksi dapat menjadi atau dapat ditekan seoptimal mungkin dengan kualitas tetap tinggi. Seperti itu. Itu yang dilakukan di tahapan shake out, proses innovation untuk efisiensi, dan juga product innovation yang tujuannya untuk melakukan efisiensi juga sehingga diperoleh harga produk yang kompetitif. Nah, berikutnya setelah fase shake out, pertumbuhannya sudah mulai melambat, masih positif tapi melambat. Nah, pada saat itu disebut sebagai fase mature. Nah, inovasinya apa di situ? Inovasinya biasanya proses innovation masih untuk menjaga supaya proses manufacturing itu optimum atau efisien, dan juga biasanya sudah melalui market penetration di sini sudah benar-benar diperlukan, makanya muncul bisnis model innovation. Nah, biasanya produsen atau korporasi melakukan bisnis model innovation untuk penetrate market. Jadi selain proses innovation untuk mempertahankan efisiensinya, bisnis model innovation diperlukan untuk melakukan penetrasi ke pasar. Tapi juga ada bagian bisnis model, ada sebagian dari company melakukan bisnis model innovation untuk mengurangi apa? Untuk mengurangi biaya produksi atau untuk mengurangi biaya pengadaan barang, terlepas itu produksi atau delivery. Sebagai contoh adalah Dell komputer. Bagaimana dia ketika bersaing dengan banyak pemain yang lain, dia melakukan bisnis model innovation dengan memangkas proses delivery. Dia tidak melalui distributor, tidak melalui retailer, tapi dia langsung dari pabrik ke end user. Itu salah satu bisnis model innovation. Oke. Baik, berikutnya adalah fase declining, atau kalau di basic geometric biasanya perusahaan sudah pada fase cash cow. Dia sebenarnya menguntungkan, tapi demandnya semakin lama semakin menurun, karena sekali lagi mungkin sudah terdapat teknologi baru yang lebih efisien, teknologi baru yang barang-barangnya
atau apa supporting materialnya lebih mudah diperoleh. Makanya kemudian biasanya pada fase declining SBU atau produk-produk yang ada berada fase declining itu hanya tinggal beberapa pemain besar yang memang dia bisa mempertahankan pasarnya dari persaingan harga pada fase shake out maupun fase mature. Nah, dia juga hanya melayani biasanya bagian pasar tertentu, segmen pasar tertentu yang belum switching ke produk atau teknologi baru tersebut. Nah, inovasinya apa di sini? Inovasinya proses inovasi masih diperlukan. Proses innovation itu untuk tetap mempertahankan efisiensi dan juga product innovation. Product innovasinya untuk apa? Dia melakukan inovasi secara arsitektural atau radikal atau breakthrough. Biasanya untuk apa? Mainstream market sudah berpindah ke teknologi baru. Nah, dia perlu melakukan architectural innovation untuk melakukan mengkonfigurasi, membuat produk yang bisa diterima oleh pasar yang masih menggunakan produk dia. Bisa jadi pasar existing market, bisa jadi dia memang benar-benar pivot ke pasar yang baru. Produk dia gunakan dengan material yang ada, dengan part yang ada, dia konfigurasi sedemikian rupa untuk dipasarkan ke pasar yang baru. Itu. Kalau kita bicara contohnya adalah Nikon, bagaimana ketika demand dari pocket kamera itu sudah terdisrupsi atau demandnya turun karena terdisrupsi oleh adanya kamera di handphone, maka dia melakukan inovasi sedemikian rupa sehingga dia bergeser inovasi terhadap produknya untuk secara arsitektural, sehingga produknya dapat digunakan untuk melayani pasar yang niche market atau pasar yang mempunyai kebutuhan khusus, yaitu pasar untuk extreme sport, kamera yang digunakan untuk para penggemar extreme sport. Itu yang dilakukan Nikon. Jadi product innovation tapi untuk menyasar segmen pasar yang mungkin segmen pasar yang saat ini yang membutuhkan kebutuhan khusus atau pasar yang benar-benar baru. Itu jadi kira-kira teman-teman sobat semua, hubungan antara strategi dan inovasi menggunakan konsep menggunakan tools basic schematic dan juga innovation life cycle model. Jadi harapannya dengan penjelasan saya tadi teman-teman jadi paham, jadi mengetahui bagaimana sih hubungannya antara strategi dan inovasi, karena inovasi itu bagian terintegrasi atau bagian yang integral dari strategi. Kita tidak hanya sebuah SPU, sebuah perusahaan, sebuah organisasi sebaiknya tidak melakukan inovasi tanpa adanya strategi yang jelas. Jadi inovasi harus benar-benar dilakukan untuk dapat membantu tercapainya atau pelaksanaan dari strategi untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Itu. Jadi teman-teman, semoga paparan tadi bermanfaat. Kalau ada komen, pertanyaan, silahkan disebutkan di bagian komen atau bisa melakukan inbox ke saya di alamat di LinkedIn saya seperti yang saya sebutkan di bagian depan dari paparan ini. Demikian, terima kasih.